Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi di The Mumot Official. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, konten kali ini saya ingin membuat satu jawaban ataupun Q&A ya dari pertanyaan teman-teman seputaran ijazah rusak ataupun perbaikan ijazah. Kemarin saya sebenarnya udah membuatkan kontennya, tapi dikarenakan videonya kena klaim hak cipta, dan saya pun juga heran soalnya di backsoundnya itu saya udah pernah makainya berulang-ulang kali di video yang lain, tetapi untuk kali ini kemarin saya pakai backsoundnya lagi dan akhirnya diklaim. Saya nggak tahu itu kenapa ya, saya nggak tahu. Yang jelasnya saya juga heran, dan di sini saya akan mengulang lagi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Saya menjawab pertanyaan ini dikarenakan di kolom komentar banyak yang mempertanyakan berulang-ulang, meskipun saya udah menjawabnya berulang-ulang juga. Jadi saya putuskan untuk membuat konten. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan yang pertama ini mengenai berapa lama sih untuk pengurusan perbaikan ijazah ya, perbaikan ijazah ataupun perbaikan salah penulisan pada ijazah. Nah, untuk mengenai masalah waktu ini tergantung dari masing-masing dari dinas pendidikan ataupun sekolah yang terkait. Karena terkadang orang yang kita butuhkan, orang yang kita perlukan itu lagi nggak ada di tempat. Misalnya kita ke sekolah namun kepala sekolahnya nggak ada, lagi penataran kayak lagi rapat kayak ataupun di luar, jadi mesti harus bolak-balik lagi, jadi itu perlu memakan waktu lagi. Yang kedua, di dinas pendidikan itu pun juga biasa seperti itu guys, sama aja. Jadi terkadang orang yang kita butuhkan, orang yang terkait itu nggak ada di tempat ya, nggak ada di tempat, jadi harus bolak-balik lagi ya, jadi memakan waktu yang tadinya bisanya cuma sehari doang selesainya, kelarnya jadinya seminggu ya. Jadi itu guys. Nah, terus yang pertanyaan kedua mengenai biayanya. Bang, berapa sih biaya yang dikeluarkan pada saat pengurusan perbaikan ijazah? Nah, untuk mengenai biaya, ya di sini saya tidak bisa memprediksikan karena kenapa? Tiap-tiap daerah itu masing-masing ketentuannya. Ada juga yang paling banyak banget kayak orang nggak pernah mandi aja. Ada juga yang memakai admin, ada juga yang nggak pakai ya. Tetapi pengalaman saya sendiri untuk mengenai biayanya itu, kalian perlu merogoh kocek itu sebesar 300.000. Sebesar 300.000 itu udah semua dari pengurusan surat keterangan kehilangan dari bukan surat keterangan kehilangan ya. Kalian nggak perlu untuk membuat surat keterangan kehilangan, membuat surat keterangan dari sekolah terkait. Terus yang kedua, membeli materai, pastinya membeli materai sekitar 2 ataupun 3 lembar. Setelah itu barulah kalian ke dinas pendidikan. Oke, ke dinas pendidikan saya nggak tahu bayar berapa. Yang jelasnya kemungkinan itu nggak dikenakan biaya apapun ya, kecuali untuk biaya fotokopi doang. Tapi saya nggak tahu, kembali lagi masing-masing ataupun tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ketentuan. Oke. Jadi itu doang sih mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang berulang-ulang kali yang masuk ke komentar. Jadi ini juga yang saya bisa jawab. Semoga jawaban ini bisa memuaskan kalian dan tidak ada lagi yang bertanya berulang-ulang di kolom komentar. Dan saya juga sarankan kepada kalian, apabila kalian menonton sebuah konten, saya sarankan untuk men-scroll komentar-komentar sebelumnya, komentar-komentar dari teman-teman yang lain. Barangkali ada yang udah mempertanyakan hal yang ingin kalian pertanyakan dan saya udah jawab. Jadi budayakanlah untuk membaca komentar sebelumnya apabila kalian ingin mengomentari sebuah konten. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa menayangkan konten-konten menarik untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.